Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Riches versus Righteousness. Riches, dikata rich, kaya. Riches, kekayaan versus righteousness, kebenaran. Nah, apa yang dimaksud dengan riches versus righteousness? Kita akan bahas, saudara sekalian. Bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan tayangan di channel saya ini, saudara jangan ragu-ragu, langsung subscribe. Ya, subscribe itu gratis, saudara. Jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya, supaya setiap kali saya membuat video firman Tuhan, saudara yang pertama kali menyaksikan. Terima kasih untuk kesediaan saudara yang senantiasa mengikuti video saya ini. Saya percaya saudara pasti diberkati. Jangan lupa bagikan, share kepada siapapun yang Tuhan taruh dalam hati saudara untuk dibagikan. Karena firman Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Riches versus righteousness. Amsal 11 ayat 4. Dikatakan begini, Amsal 11 ayat 4. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Ya, jadi jelas pada hari kemurkaan. Hari apa itu? Kapan itu? Tentunya saudara sekalian ketika kita menghadap Tuhan. Ya, apakah hari itu menjadi hari kemurkaan atau hari perkenanan? Harta tidak berguna, saudara ya. Tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. New King James Version menerjemahkan begini. Riches do not profit in the day of wrath. Kekayaan itu tidak berguna. Do not profit in the day of wrath. Pada hari kemurkaan. Tapi righteousness, kebenaran, delivers from death. Membebaskan dari kematian. Death itu kematian, saudara ya. Dalam beberapa kasus, bahkan banyak kasus, kekayaan memang bisa menolong orang. Bisa membantu untuk bisa hidup lebih baik. Bisa membantu orang dengan kekayaan. Tetapi dalam kasus khusus, kasus tertentu, kekayaan tidak bisa menolong atau menyelamatkan manusia dari maut atau dari kematian. Nggak bisa, saudara. Biarpun kita punya harta sebanyak apapun, bahkan harta kita saking banyaknya, 7 turunan tidak habis-habis. Ya, kalau dilanjutkan 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan, 10 solokan. Saking banyaknya, itu tidak berguna. Ketika kita menjelang ajal, kalau kita tidak benar di hadapan Tuhan, tidak ada gunanya. Ya. Dikatakan begini, saudara, terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Amsal 11 ayat 4. Apabila menghadapi maut, nah ini lebih jelas. Menghadapi maut artinya kematian. Harta benda tak berarti. Karena harta benda sebanyak apapun, itu nggak ada artinya. Karena semua juga akan ditinggalkan. Hidupmu akan selamat bila engkau tulus hati. Ini terjemahan yang bagus sekali, saudara sekalian. Hidup kita akan selamat kalau hati kita tulus di hadapan Tuhan. Ya. Yang lebih tragis dan miris adalah harta kekayaan tidak bisa melepaskan kita dari hari penghakiman. Dari hari penghakiman. Terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan begini. Amsal 11 ayat 4. Harta tidak akan menolong pada hari penghakiman. Tetapi hidup yang benar menyelamatkan orang dari maut. Jadi hidup benar itu betul-betul lebih berharga daripada harta kekayaan sebanyak apapun. Ketika kita ada di ujung maut, ketika kita menghadap penghakiman. Karena semua orang, termasuk orang Kristen yang percaya Yesus, akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Di 2 Korintus 5 ayat 10, ya, saya mulai dari ayat 10, dikatakan begini, 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua, ini firman Tuhan luar biasa, kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Semua tanpa kecuali. Harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Ya, sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Saudara-saudara sekalian, itulah sebabnya di ayat sebelumnya Paulus mengatakan begini, ya, oleh ilham Roh Kudus. Ayat 9, 2 Korintus 5 ayat 9. Sebab itu juga kami berusaha. Baik kami diam di dalam tubuh ini maksudnya tubuh jasmani ketika kita hidup, maupun kami diam di luarnya. Jadi ketika maut menjemput, roh kita diambil, berarti roh kita keluar dari tubuh yang ada saat ini, supaya kami berkenan kepadanya. Jadi kita dikatakan Rasul Paulus harus berusaha hidup berkenan, hidup benar, hidup dalam ketulusan hati. Ya. Itu yang akan membantu kita ketika menghadapi maut. Tentunya hanya orang yang percaya Yesus yang akan selamat. Karena jelas, Kisah 4 ayat ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itu sangat jelas, itu harga mati. Keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Ya. Yesus juga berkata di Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu jelas, saudara sekalian. Di Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Yesus berkata begini. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Ayat 26, setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati untuk selama-lamanya. Itu jelas, saudara ya. Nah,
Jadi saudara sekalian, hidup kita harus benar sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Ketika kita hidup di bumi ini, harus mengerjakan keselamatan. Itulah sebabnya amanat agung Tuhan Yesus. Jadikan semua bangsa murid. Murid artinya ditingkatkan kualitas hidupnya, supaya hidupnya berkenan di hadapan Allah sebagai anak Allah. Waktu kita percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yohanes 1:12, itu status kita sebagai anak Allah. Sejak saat itulah, hidup kita harus benar, bukan hanya menumpuk harta, tetapi kita harus menumpuk perkenanan demi perkenanan, yaitu kebenaran Allah. Jangan sampai kisah tragis seperti yang diceritakan di Alkitab di dalam Lukas 12 ayat 16-21. Itu kisah tragis tentang orang kaya yang bodoh. Orang kaya bodoh. Sebab apa? Dia tidak kaya di hadapan Tuhan. Dikatakan begini, Lukas 12 ayat 16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ini perumpamaan saudara ya. Tapi bisa juga perumpamaan kita diambil dari kisah-kisah sehari-hari. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ayat 17, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Saking banyak hasilnya, lumbungnya nggak cukup. Lalu katanya ayat 18, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Jadi lumbungnya diperbesar. Ayat 19, sesudah itu aku akan berkata dalam jiwaku. Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senang. Nah, ayat 20 saudara sekalian. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Hidupnya sangat tepat, orang kaya yang bodoh. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Jadi harta kekayaan yang dia timbun bisa ya, hidup bertahun-tahun, dikatakan untuk apa? Apa yang telah kau sediakan itu untuk siapa itu nanti, saudara? Tentunya bukan untuk dirinya. Makanya ayat 21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi harta yang dia kumpulkan sehingga bisa hidup bertahun-tahun tanpa kerja, itu tidak ada gunanya, sia-sia. Dengan mengetahui fakta seperti ini, kebenaran ini mengubah cara pandang kita terhadap harta kekayaan. Yang kita kumpulkan memang kita butuh harta kekayaan untuk hidup layak, hidup menjadi berkat. Tetapi ingat, kekayaan kita yang sesungguhnya itu bukan harta benda, tetapi Tuhan sendiri. Ya. Makanya Yesus berkata begini di Matius 6 ayat 19, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi mengat dan karat merusakkannya. Pencuri membongkar serta mencurinya. Itu jelas ya. Ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, mengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Nah, kebenaran ini penting untuk kita pahami saudara sekalian. Jadi ketika di hari penghakiman, ketika kita menghadapi maut, ya, harta kekayaan tidak berguna. Tetapi harta yang kita kumpulkan yang berguna adalah apa? Hidup berkenan kepada Allah, hidup dalam kebenaran. Nah, itu yang akan menolong kita saudara sekalian. Itu yang membuat kita berkenan kepada Bapa di sorga. Makanya kita harus berusaha hidup berkenan. Apa yang kita lakukan? Hidup sesuai dengan kehendaknya. Itu jelas sebenarnya. Jadi harta kita yang sesungguhnya itu sebenarnya adalah Tuhan sendiri. Tuhan itu kebenaran saudara sekalian. Itu harus menjadi harta kita, harta abadi kita saudara. Di Matius 13 ayat 44-46, ayat terakhir. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membelilah yang. Jadi harta terpendam itu adalah kerajaan surga. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Jadi kerajaan surga itu seperti mutiara yang indah. Ayat 46, setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga itu, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara. Jadi Tuhan itu mutiara yang tak ternilai harganya. Kita harus barter untuk mendapatkan Tuhan. Itulah sebabnya makanya harus berusaha. Kita harus menginginkan Tuhan dan mendapatkannya. Seperti Mazmur 73 ayat 25. Siapa gerang ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kau ingini di bumi. Jadi kita harus menginginkan Tuhan di bumi ini supaya ketika maut menghadang di ujung maut, Tuhan menyambut kita. Itulah sebabnya kita harus membangun persahabatan dengan Tuhan selama kita hidup di bumi. Ayat yang paling terakhir, Lukas 16 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mammon. Yang tidak jujur, harta itu tidak jujur. Karena dia tidak menolong, tidak bisa menolong di ujung maut kita. Tetapi Tuhan yang kita harus bersahabat dengan dia selama hidup di bumi. Ya. Kita gunakan mammon itu untuk melakukan perkenanan demi perkenanan. Supaya jika mammon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Mari kita kumpulkan harta di surga. Yaitu hidup berkenan, hidup benar, tulus hati di hadapan Tuhan. Supaya ketika di ujung maut, kita mendapatkan Tuhan dan boleh tinggal di kemah abadi. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.